Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa, karena banyak banget dari kalian yang suka film horor, jadi hari ini aku udah pilihin lagi satu film horor yang unik dan beda nih dari biasanya. Judulnya The Hole in the Ground. Guys, kan udah pernah lihat belum lubang raksasa di bawah tanah yang ukurannya gede banget? Kalau suatu hari kalian nemu lubang kayak gitu, hati-hati ya, mending langsung kabur. Soalnya di film ini diceritain kalau lubang raksasa itu isinya monster-monster impostor. Mereka bisa nyerupain manusia, mirip banget, sampai nggak bisa dibedain sama yang asli. Kalau ketangkep monster impostor, siap-siap aja, hidup kalian bakal digantiin. Oh ya, dulu aku udah pernah upload film sejenis kayak gini. Ceritanya tentang tanah terkutuk yang bisa ngebangkitin orang mati. Linknya aku taruh di pin komen. Kalau kalian berani, tonton yang itu juga deh. Ya, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini, dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat ada ibu dan anak yang lagi berangkat pindahan ke desa. Si ibu namanya Sarah, sementara anaknya namanya Chris. Di perjalanan mobil mereka hampir aja nih nabrak nenek-nenek berjubah hitam. Ngeri banget guys, pas ditanya si nenek malah diem aja. Tapi kelihatan mulutnya kayak komat kamit, kayak lagi baca mantra gitu. Udah gitu entah kenapa si nenek kayak ngeliatin Chris lama banget, seolah kayak ngasih peringatan. Karena lama-lama kok jadi makin serem, Sarah akhirnya masuk mobil dan langsung lanjut jalan aja. Di rumah baru karena kondisi masih kotor, Sarah lanjut beres-beres kan. Si Chris padahal cuma disuruh makan tapi susah banget. Ya udah, Sarah ngebujuk dulu tapi sambil main-main gitu kan. Mereka ngitung 1-3, terus ngebalik saling nunjukin wajah lucu. Baru deh nih setelah diajak bercanda, Chrisnya mau makan. Tapi baru ditinggal bentar, Chris heboh teriak-teriak, takut sama laba-laba. Dengan mudah laba-laba itu ditangkep, terus dilepasin kan. Chris ngambek, katanya kalau dilepasin laba-labanya bisa balik lagi. Dia ngambek, terus lari masuk hutan kan. Sarah masuk hutan nyusulin anaknya, tapi malah nemuin lubang raksasa yang gede banget, bikin merinding. Dia panik takut anaknya jatuh ke situ. Si Chris ternyata cuma sembunyi, masih aman, langsung diajak pulang. Di malam hari, Sarah ikut ngumpul-ngumpul bareng tetangga barunya. Di situ Sarah dikasih tahu kalau nenek berjubah yang ada di awal film ternyata tetangganya juga. Nenek itu manusia kok guys, cuma agak sakit aja. Jadi ceritanya si nenek tuh dulu punya anak yang baik, ramah, suka banget sama alam. Tapi suatu hari entah kenapa tiba-tiba anak itu ngamuk gak berhenti. Untuk sementara anaknya keluar dari sekolah, disuruh berobat supaya lebih tenang. Beberapa bulan setelahnya, tapi katanya si nenek gak sengaja nabrak anaknya itu sampai meninggal. Makanya sekarang hampir setiap hari si nenek berkeliaran di jalan. Mungkin karena keinget terus sama almarhum anaknya. Di malam hari, Sarah yang kebangun ngecek keberadaan Chris. Tapi si Chris ngilang, gak tahu kemana. Dipanggil-panggil juga gak nyaut. Pas banget di bawah ada suara gedebuk. Sarah pelan-pelan ngecek. Pintu keluar ternyata kebuka, padahal sebelumnya udah ditutup deh. Sarah khawatir apa jangan-jangan Chris kabur keluar ya. Sarah takut anaknya lari ke hutan malam-malam, malah dari balik pohon kayak ada bayangan. Tapi pas dicek gak ada siapa-siapa. Sarah langsung buru-buru pulang dan nelpon polisi. Tapi tiba-tiba Chris muncul dong dari belakang. Katanya dari tadi dia di rumah aja kok, gak kemana-mana. Padahal tadi Sarah teriak-teriak gak ada jawaban kan.
dicari-cari gak ketemu. Sarah jadi bingung. Yang tadi tuh dia overthinking aja karena kelelahan apa gimana? Saking khawatirnya Sarah sampai ke dokter buat berobat. Di situ dokter nanya-nanya Sarah pernah ngalamin trauma atau enggak. Soalnya di jidat Sarah kelihatan ada bekas luka yang lumayan besar. Sarah cerita kalau 1 tahun lalu dia sempat kecelakaan. Nah ini gak terlalu dijelasin, tapi kayaknya pas kecelakaan itu ayahnya Chris meninggal. Beberapa hari setelahnya kondisi kembali normal. Chris tapi agak berubah. Yang sebelumnya susah banget makan, ini tiba-tiba jadi lahap. Yang biasanya gak suka alam, tiba-tiba jadi metik bunga. Bahkan yang awalnya males bergaul, sekarang temennya banyak. Sarah sebenarnya bingung, tapi ya udahlah. Bagus kan perubahannya positif. Hari itu nenek tangga lagi-lagi berkeliaran di jalan. Sarah ngomong baik-baik minta si nenek nyingkir, malah dicuekin. Udah gitu si nenek tiba-tiba aja bilang kalau Chris yang di mobil tuh impostor, bukan anaknya. Gak lama suami si nenek datang berusaha nenangin. Tapi si nenek malah lari ngedeket ke arah mobil dan lagi-lagi bilang kalau Chris yang ini tuh bukan anak Sarah. Keesokan paginya pas ngelewatin rumah si nenek, kaget banget guys. Sarah kira si nenek lagi jongkok kan nyari barang. Ternyata kondisinya mengenaskan. Si nenek udah meninggal dengan kondisi kepala yang terkubur. Gara-gara kejadian itu, Sarah jadi kepikiran sama omongan nenek kemarin. Emang sih akhir-akhir ini Chris agak berubah sikapnya. Tapi kan wujudnya nih anaknya, si Chris. Sarah jadi kepikiran, apalagi pas ngelayat ke rumah nenek tangga itu, suami si nenek cerita. Jadi dulu pas anak mereka ulang tahun ke-8, sikapnya tiba-tiba berubah. Si nenek yakin walau fisiknya sama, tapi sebenarnya anak yang bareng sama mereka itu impostor. Bahkan sebenarnya kematian anak itu mungkin disengaja, karena si nenek selalu yakin kalau itu bukan anaknya, tapi impostor. Katanya cermin bisa nunjukin sosok impostor yang sebenarnya. Si kakek tapi gak percaya. Dia pikir istrinya kena gangguan kejiwaan, makanya mikir aneh-aneh. Dan mungkin karena keinget sama anaknya, si nenek jadi agresif sama anaknya Sarah. Lanjut ya, keesokan harinya pas lagi olahraga, Sarah nemuin boneka kesayangan Chris jatuh di hutan. Tiba-tiba aja Sarah jadi keinget sama lubang raksasa waktu itu. Pas disamperin, kelihatan tanah bawahnya kayak bergerak gitu guys. Tanahnya kayak hidup. Setelahnya Sarah jadi makin curiga. Anaknya nih aneh banget kan, jadi doyan makan. Padahal sebelumnya enggak. Apalagi pas ditanya soal boneka di hutan, Chris langsung ngamuk, ngedorong meja. Aneh banget, kok bisa sekuat itu? Padahal kan cuma bocil. Malamnya Sarah ngedengar suara ribut dari arah kamar Chris. Pelan-pelan Sarah ngintip kan dari bawah pintu. Ngeri banget. Chris yang waktu itu takut sama laba-laba, masa jadi berani dong nih nangkep langsung pakai tangan? Bahkan ngerinya langsung dimakan dong. Ini sih bukan Chris. Sarah shock berat. Apalagi Chris tiba-tiba sadar kalau ibunya ada di depan pintu. Sarah langsung acting kayak cuma lewat ngucapin selamat malam aja ke anaknya. Si Chris tapi masih curiga. Keesokan harinya Sarah ngebawa Chris berobat ke dokter. Dia takut gara-gara makan laba-laba tubuh Chris bakal bermasalah kan. Dokter bilang gak ada apa-apa kok, aman. Malah kondisi Sarah yang bermasalah kali. Pikirannya kacau mungkin sampai halu. Gak mau terus-terusan khawatir, Sarah akhirnya masang kamera tersembunyi di kamar Chris. Dia pengen ngebuktiin Chris yang sekarang beneran anaknya atau impostor. Udah gitu Sarah ngedeket ke arah Chris. Chris berusaha nyakitin dia. Untung cuma mimpi. Keesokan harinya di sekolah, bukannya seneng ngeliat anaknya ikutan pentas, Sarah malah khawatir. Soalnya di pandangan Sarah, Chris yang tampil kayak ngasih kode gitu. Akar pohon, pohon di lubang, rawa di lembah. Intinya semua kata-kata Chris kayak nunjukin ada sesuatu di lubang raksasa. Seketika Sarah mulai sadar
kalau Chris yang ini kayaknya bener deh impostor, bukan anaknya. Sarah langsung buru-buru pulang ke rumah, ngecek rekaman kamera. Apa yang dia lihat bikin dia kaget. Dan Sarah langsung nunjukin ke si kakek kan. Sarah bilang mungkin si nenek bener soal anak mereka yang berubah. Si kakek tapi malah gak percaya dan ngamuk ngebanting kamera itu. Hasil rekamannya emang gak terlalu diliatin, tapi intinya Sarah jadi semakin yakin kalau Chris yang sekarang impostor. Buat mastiin lagi, Sarah ngasih mangkok isi keju ke Chris. Dengan santuy, Chris naburin keju yang banyak banget. Padahal Chris yang asli gak suka keju. Nah tadi Sarah tuh udah naruh obat tidur di makanan. Nih si Chris tapi kayak gak terpengaruh guys. Sarah makin yakin nih anak aneh. Dan dipastiin lagi, Sarah ngitung 1-3 kayak permainan yang biasa dia mainin sama Chris. Harusnya langsung battle muka lucu kan. Chris yang ini diem aja, gak tahu cara mainnya. Berarti udah fix impostor. Sarah langsung bilang kalau bocil ini bukan anaknya. Ya ngeri banget dong. Sarah langsung didorong sampai gak sadarkan diri. Dikira udah meninggal, bocil itu langsung narik tubuh Sarah ke belakang rumah. Dikubur tapi cuma setengah. Persis kayak waktu itu kondisi si nenek. Berarti terjawab ya guys, si nenek tetangga juga korban perbuatan impostor. Setelah nguburin Sarah, untungnya obat tadi bereaksi. Chris palsu ini pingsan. Pas banget Sarah yang masih hidup langsung bangkit. Bocil impostor itu dibawa ke ruang bawah tanah. Terus karena keinget sama kata-kata si kakek, cermin bisa nunjukin kebenaran. Sarah langsung nempelin cermin di wajah si bocil. Kaget banget dong, tubuh aslinya ternyata monster akar. Gak lama bocil impostor itu sadar, dia langsung nyerang. Untung kali ini Sarah berhasil ngelawan dan bocil itu dikunciin di dalam. Entah kenapa tapi si bocil impostor ngeluarin suara berisik banget, seolah kayak lagi ngirim kode. Sarah tapi udah bodo amat deh, dia mau langsung ke hutan. Dia yakin anaknya pasti ada di dalam lubang. Walau tanahnya gerak-gerak, Sarah tetap nekat turun dong, dan dia ditarik masuk ke dalam. Bisa kita lihat kondisi di dalam sempit banget, cuma ada jalan lorong gitu. Walau cuma berbekal 1 senter, Sarah tapi gak mau nyerah. Pelan-pelan dia terus ngerangkak nyari, sampai akhirnya ada di suatu tempat yang penuh sama tengkorak korban impostor. Pas ngeliat tengkorak bocil, Sarah udah panik banget, takut itu anaknya. Untung gak jauh dari situ, tubuh Chris asli ternyata masih utuh. Langsung gercep digendong. Sialnya gara-gara mangsanya diambil, monster penjaga jadi bangun. Ibu dan anak ini dikejar. Di situ tangan Sarah sempet kepegang gitu kan. Dalam sekejap monsternya langsung berubah jadi Sarah dong. Untung karena Sarah gak terpengaruh, monster itu jadi gak ngejar lagi. Sarah dan anaknya yang asli akhirnya bisa bebas. Setelah keluar dari lubang, Sarah berusaha ngebangunin anaknya, mastiin masih hidup. Untung walau udah kejebak beberapa hari, Chris masih hidup guys. Sampai rumah, Sarah sempat ngedengar si bocil impostor minta tolong. Sarah tapi bodo amat. Dan rumah itu langsung dibakar. Walau jadi harus pindah rumah lagi, kehidupan Chris dan Sarah tapi mulai membaik. Nih di akhir kita bisa lihat, walau berhasil selamat, Sarah tapi kayaknya masih trauma. Dia masih sering motoin Chris diam-diam buat mastiin itu anaknya, bukan impostor. Bahkan di rumahnya juga dipasang banyak cermin. Happy ending sih, tapi kok agak sedih ya. Kasian banget, seumur hidup mungkin Sarah bakal terus keinget sama kejadian mengerikan itu. Semoga hal-hal ngeri kayak gini jauh-jauh deh ya dari kehidupan kita. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!